3 hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. 3 hal ini tuh yang paling bikin gak tahan. Yaitu 1, kalau sampai orang gak bisa makan. 2, sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang 3, kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat. Meninggalkan kenyamanan hidup, mengikuti panggilan hati, mengandalkan Sang Pencipta, berjuang membangun negeri. Journey Tangan Pengharapan Special Edition. Henny Christianus, the founder. Grow in Love. Lahir di Jakarta, besar di 3 tempat. Seperempat di Pangkal Pinang di Pulau Bangka, kemudian seperempat di Sydney, Australia, 2/4 di Jakarta. Yang membuat saya jatuh cinta, dia adalah orang yang mau kenal Tuhan, cinta Tuhan. Dan yang kedua, dia adalah orang yang baik, perhatian, serta juga dia adalah orang yang cukup pintar di sekolah, ya. Secara wajah sangat oke, secara intelektual oke. Jadi memang dia lumayan jadi salah satu favorit juga buat saya, secara inside ataupun outside. Saya berjuang untuk terus mendekatkan dia, dan kemudian kita jadian, kita pacaran, dan pacaran kita 9 tahun, cukup lama. Awal-awal pacaran kita sempat tidak disetujui orang tua, tapi kita nunggu waktu Tuhan. 5 tahun berjalan, Tuhan buka jalan, akhirnya setuju, dan sekarang malah saya jadi yang paling dicintai oleh mertua. Dia harus kerja untuk bisa membiayakan kuliahnya. Jadi Henny adalah orang yang pekerja keras, orang yang betul-betul mau berjuang untuk maju, ya. Pada waktu itu sekolahnya tidak mudah, karena di Australia harus biaya Australian dollar. Pekerjaan ganti-ganti, kan dari kuliah aku udah sambil kerja ya. Dari umur 18 aku udah kerja pindah-pindah. Mulai dari kerjaan aku yang pertama di Sydney itu jadi kasir di supermarket namanya Clancy's di Oxford Street. Sekarang udah gak ada, gantinya Gia ya, Iga atau Gia aku lupa. Terus pernah kerja jadi kasir juga di Nandos, Portuguese Chicken. Di situ aku kerja lama, 3,5 tahun. Pernah ditempatkan di 3 cabang mereka. Pernah juga bantuin di kitchen, dari mulai cuci piring, masak, sampai delivery. Kisah-kisah sedih delivery ya di Nandos itu ya, yang kehujanan nganter makanan ke rumah orang kaya, gak dikasih tips lagi, nyasar lagi. Terus pernah kerja juga di Burger King, jadi kasir dan sempat menang customer service terbaik. Terus kerja di Kmart, store cukup besar ya. Di Kmart itu aku jadi di bagian floor, di apparel. Dan kemudian aku mulai lulus kuliah itu aku kerja jadi bookstore manager sama sekretaris di gereja ya, gereja yang kami rintis sama-sama juga waktu itu sebenarnya. Itu tahun 99. Kemudian aku kerja di gereja sampai 2004 awal. Nah, setelah itu aku buka kafe sendiri. Kafe itu merupakan passion yang udah lama memang suka gitu. Waktu full time pun di hari cuti suka bantuin mertua di kafenya gitu. Memang suka. Akhirnya buka kafe sampai aku ternyata kelelahan dan kena hyperthyroid akhirnya ya. Terus akhirnya aku berhenti, aku jual kafeku, dan gak lama aku hamil. Nah, hamil itu aku sebenarnya sedang kerja di sebuah fashion company ya, namanya Mr. K. Kerja, begitu ketahuan hamil karena masih masa probation, akhirnya aku resign. Company juga gak meluluskan probation karena ketahuan hamil. Dan ternyata kehamilannya cukup ribet karena pendarahan, karena ternyata hamil anak kembar.
aku nggak bisa kerja, malah harus bed rest sampai kehamilan 4 bulan. Akhirnya nggak kerja lagi sampai anak-anak lahir, dan Jojo bisnis kurir ya. Bisnis di Australia itu beda dibanding Indonesia. Kurir itu kita harus kerja sendiri. Nah, waktu aku hamil besar 5-7 bulanan sebelum Chloe Zoe lahir, kan mereka prematur, aku tuh bantuin Jojo gitu. Jadi suka ikut dia jalan, dan bahkan pernah dorong troli karena barangnya kebanyakan, aku kasihan. Jadi aku bantu dorong satu troli dengan perut besar banget gitu. Jadi sebenarnya kan itu secara tidak sengaja. Saya tuh karena kecapean ngurus Chloe Zoe, waktu itu umur 4,5 bulan, saya pengen istirahat di Indonesia. Jadi saya bilang sama Jojo, aku pulang ya ke rumah mama gitu 2 bulan. Nah, Jojo temenin karena anak kami 2 harus ada satu yang gendongin. Itu Januari 2006. Nah, saya ditinggal Jojo di Jakarta karena Jojo harus kembali ke Sydney karena kita ada bisnis kurir itu kan. Nah, Jojo balik ke Sydney kerja dan balik lagi jemput saya untuk pulang ke Australia itu Februari 2006. Tapi ternyata selama saya di Indonesia itu, nah satu hari lagi sateduh main piano sendirian di rumah mama, tiba-tiba kayak ada suara, saya percaya itu suara Tuhan ya, ngomong ke saya gini, "Henny, selamatkan generasi," gitu. Agak syok juga karena nggak pernah terpikirkan. Terus waktu baca Alkitab dikasih ayat-ayatnya itu tentang generasi gitu. Bahkan saat itu saya masih nggak ngerti bahwa Tuhan taruh di hati saya tuh generasi yang saat ini anak muda. Yang hari itu saya pikirin adalah generasi anak-anak muda ini. Saya masih ingat Tuhan tuh ngomong sama saya, selamatkan mereka dari api gitu, dari maut, selamatkan mereka. Jadi mereka semua berjalan ke arah kebinasaan, kamu harus selamatkan mereka gitu. Nah, saya waktu itu nggak kepikiran gitu, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Tapi waktu itu aku doa gini, Tuhan, kalau memang rencana Tuhan buat kami di Indonesia, tolong Tuhan bicara sama Jojo. Waktu Jojo datang jemput Februari 2006, otomatis Jojo nggak mau lah gitu. Tapi kemudian Jojo pergi pelayanan ke salah satu gereja karena ada teman yang dengar dia lagi ke Jakarta. Jojo pulang pelayanan itu ngomong ke saya gini, "Henny, kita pulang ke Indonesia. Di Indonesia ini aku menemukan mimpi, cita-cita, bakat, talenta, panggilan, semuanya tersalurkan di Indonesia. Kita balik ke Indonesia." Akhirnya saya atur tiket, malah saya yang balik ke Australia sendirian buat beresin rumah, jual mobil dan semuanya. Di situ kali mulainya ya. Kita akhirnya bergumul mau ngapain di Indonesia. Kita doa, dan Jojo tuh begitu orang-orang pada denger, hamba-hamba Tuhan denger Jojo ada di Indonesia dan memutuskan pulang ke Indonesia, ajakan-ajakan untuk bergabung mulai berdatangan. Nah, dari mana mereka kenal kita sementara kita lama di Australia? Karena waktu kami punya pelayanan di Sydney, merintis gereja sama-sama itu, banyak hamba-hamba Tuhan dari Indonesia yang melayani di gereja kami. Karena gereja kami waktu itu di Sydney merupakan gereja Indonesia terbesar katanya di dunia, dengan jemaat 1000-an. Dan pendeta-pendeta ini kenal kami karena pelayanan di gereja kami di Sydney. Nah, Jojo diajak bergabung, ada yang ngajak jadi youth pastor, ada yang ngajak jadi wakil gembala, bahkan ada yang jadi gembala, bahkan ada yang minta Jojo buka gereja dan sebagainya. Jadi kita akhirnya memutuskan berdiam diri untuk doa, cari apa yang Tuhan mau buat kita gitu. Nah, gak lama ada salah satu pendeta yang bilang, "Jo, bantu gereja saya di Bandung." Akhirnya kami pindah ke Bandung itu Juni 2006. Bukan karena tawaran uangnya, tapi ada 3 tanda yang Tuhan nyatakan waktu itu, dan akhirnya kami setuju. Jadi kami balik ke Jakarta Januari 2006, ke Bandung Juni 2006, kemudian di rumah yang kami tinggali itu ruko di Dago Pakar, ada anak-anak yang nggak sekolah, putus sekolah, mereka suka gangguin kita. Nah, di situ aku mulai digerakkan sama Tuhan buat ajarin mereka bahasa Inggris ya, mulai dari 5 anak waktu itu. Nah, disitulah aku mulai nolong sekitaran Oktober 2006. Aku mulai ngajarin anak-anak di sana.
5 anak, dimulai dari 5 anak. Jadi anak-anak itu nggak sekolah, tiap hari main bola di depan rumah, gangguin kita. Nah, aku ajak mereka belajar bahasa Inggris. Akhirnya terus nambah ya, dari mulut-mulut karena aku kasih makan. Jadi dari 5 anak, 8 anak, terus 10 anak, 12 anak. Nah, mulai di situ aku dipanggil sama yang punya rumah karena mulai ngedatangin anak-anak ke ruko yang kita tumpangi gitu. Tapi nggak cuma di situ, aku juga ngajar di lembaga penampungan orang cacat mental sama drug addict di Lembang. Ngajar di sana juga beberapa lama, kemudian akhirnya kami kembali ke Jakarta karena kami memutuskan untuk mengikuti panggilan kami gitu. Jadi jujur ya, kok bisa taat itu juga aku percaya itu kekuatan dari Tuhan gitu. Karena nggak mungkin senekat itu, segampang itu ngambil keputusan, main pulang aja ke Indonesia, meninggalkan semua yang kita udah bangun. Dan akibat dari keputusan itu, harga yang kami harus bayar sangat besar. Kehilangan rumah, setengah mati bayar cicilan rumah karena meninggalkan bisnis yang menghasilkan gitu kan. Jadi kalau di flashback lagi, saya sendiri nggak ngerti kok bisa senekat itu gitu. Jadi kalau dibilang wah luar biasa imannya, wah luar biasa taatnya, enggak sih. Itu benar-benar Tuhan yang bekerja. Karena kan ada ayat yang bilang Tuhan ikut bekerja dalam kehendak kita gitu. Dia yang mengerjakan di dalam kita, baik kehendak maupun kemauan untuk berbuat baik. Jadi bisa taat, bisa nekat, itu benar-benar anugerah juga gitu. Dan bisa tahan ngelewatin kesulitan itu kekuatan dari Tuhan juga. Karena sebenarnya kalau diingat-ingat lagi, minta ampun susahnya gitu. Kadang kalau datang gitu tuh kayak langsung nyapa gitu. Langsung nyapa semua staff, setiap ruangan tuh didatengin. Terus kadang juga bawain kita makanan, makan siang, terus juga bawain snack. Kadang kita cafe break itu dibawain makanan sama Bu Heni juga. Bahkan Bu Heni itu kalau untuk ukuran pemimpin ya, dibuatin kopi oleh pemimpin itu kayak ya ampun segan banget karena kita nih di bawahnya gitu. Kok malah dibuatin kopi gitu. Tapi Bu Heni itu ya bahkan dibuatin terus ngantar ke kita juga gitu. Itu yang menurut saya gak ada seorang pemimpin yang benar-benar rendah hati seperti itu, yang mau melayani, benar-benar mau turun tangan, mau kasih buat kita gitu. Makanan sama kita aja dibukain, dikasih, dimasakin gitu. Itu yang benar-benar gak saya temuin di tempat lain sih. Nah, waktu itu nggak kepikiran bikin yayasan, karena sekali lagi saya buta tentang yayasan, bahkan nggak ngerti sama istilahnya dunia sosial. Jadi sejak dapat panggilan ini di Jakarta dan di Bandung tuh saya terus berdoa setiap hari. Stres ya, nggak tahu mau ngapain gitu. Sebenarnya di Indonesia nih Tuhan mau kita bikin apa. Nah setiap hari tuh doanya sama. Tuhan apa sih yang Tuhan mau sama hidup saya gitu. Kalau sepatu aja tahu diciptain buat apa. Kuali aja tahu diciptain buat apa. Sendok garpu aja tahu diciptain buat apa. Saya tuh buat apa gitu. Nah akhirnya satu hari lagi di kamar mandi, Tuhan tuh jawab. Satu hari setelah setahun kali saya doa ya Tuhan gak jawab gitu. Tuhan bilang, Heni apa yang paling dibutuhkan sama orang miskin gitu. Saya jawab makanan atau uang. Terus suara di hati saya tuh bilang, bukan, yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Nah saya bilang, gimana caranya Tuhan? Saya tolong mereka keluar dari kemiskinan. Dan suara itu kembali bilang gini, kasih mereka keterampilan, supaya dari keterampilan itu mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Akhirnya saya selesai mandi tuh buru-buru catat semua yang saya dengar, karena ini yang saya tunggu gitu. Selama setahun berdoa dengan putus asa tuh, akhirnya Tuhan jawab gitu. Dan saya langsung berlutut dan berdoa dan ngomong gini, Tuhan, uangnya dari mana? Mulainya dari mana gitu. Dan Tuhan bilang gini, I will send
people to help you. I will make churches to help you. You have to build network, you have to build partnership, and you have to be accountable. Saya ingat banget sampai hari ini. Dan sejak hari itu saya tiba-tiba ketemu teman-teman komunitas di Bandung. Dan salah satu teman komunitas ini seorang lawyer, pengacara yang kemudian bilang gini, Henny, kamu gak bisa nolong orang miskin tanpa perlindungan sebuah lembaga. Kamu harus mensahkan pelayanan kamu entah menjadi sebuah lembaga atau yayasan yang mempunyai badan hukum. Kemudian akhirnya kami memilih yayasan. Dan waktu kami ngambil keputusan kembali ke Jakarta itu bulan Juli 2007. Saya sudah ngurus itu di notaris. Nah, tapi waktu itu namanya Solution Giver Ministry. Sambil nunggu pengurusan izin yayasan itu selesai, kami ditawari untuk bergabung dengan Joyce Meyer Ministry. Joyce Meyer itu seorang pembicara televisi terkenal yang berasal dari Amerika. Khotbah-khotbah beliau sangat mendarat ya. Kalau saya cuma taunya di Australia dulu pernah menghadiri conference. Kemudian waktu ditawari bekerja dengan beliau, itu pun Jojo ketemu dengan perwakilan dari Joyce Meyer tanpa sengaja. Di Sydney waktu itu Jojo diundang sama gereja di Sydney untuk melayani. Nah, Jojo pergi ke Sydney Juli 2007. Suatu hari Jojo telepon saya dan bilang, Henny, mau nggak kamu kerja sama Joyce Meyer? Aku tanya, kerja apaan? Feeding the children, jawabnya gitu. Langsung spontaneous, langsung jawab, mau. Padahal sebenarnya kerjaan Joyce Meyer tuh bukan feeding the children-nya gitu. Ternyata kita itu jadi call center buat TV Joyce Meyer di Indonesia dan juga jadi production house-nya untuk TV Joyce Meyer di Indonesia. Kemudian bulan Agustus 2007 kami diundang ke Surabaya untuk meeting sama mereka. Di meeting itu nggak ada tanya apa-apa, langsung anaknya langsung bilang welcome on board. Dan akhirnya kami menjadi country director Joyce Meyer. Nah, bulan September tanggal 16 2007 kami berangkat ke India, ke Hyderabad waktu itu ya, ke headquarternya Joyce Meyer. Mereka punya headquarter Hand of Hope. Hand of Hope itu lengan misinya Joyce Meyer Ministry. Nah, baru disitulah kami diperkenalkan dengan Hand of Hope yang ternyata memberi makan anak-anak di daerah-daerah yang miskin, yaitu di negara-negara yang tidak maju. Dan pulang ke Indonesia itu nggak ada mandat apa-apa, kami juga nggak digaji. Dan akhirnya saya pribadi dan Jojo mulai berinisiatif mencari anak-anak di Jakarta. Waktu itu kami udah pulang ke Jakarta yang membutuhkan bantuan. Nah, lewat kenalan di Jakarta, kami dibawa ke kolong jembatan, ke pokoknya rel kereta api, macam-macam. Ada 8 titik kalau nggak salah waktu itu. Dan kita akhirnya support orang ini untuk bikin dapur umum dan sebagainya. Dan akhirnya mulailah feeding di Jakarta. Joyce Meyer Ministry baru mendukung dana itu akhir Oktober 2007. Nah, kita resign dari Joyce Meyer Ministry itu Oktober 2013. Nah, selama bekerja dengan Joyce Meyer Ministry itu kami disupport untuk feeding saja, dan sesekali untuk medical sekitar 2,5 juta sebulan gitu. Jadi sebenarnya seperti contribution mereka untuk pelayanan kami, mereka donate untuk feeding. Tapi untuk education seperti bangun sekolah, asrama, kemudian untuk anak-anak gaji guru, dan kebutuhan medical lainnya itu kita harus fundraising sendiri. Kita resign itu Oktober 2013. Jadi sepanjang tahun itu sebenarnya pekerjaan kami yang paling banyak itu production house buat khotbah Joyce Meyer dan ditayangkan ke TV-TV di lokal. Jadi
Waktu saya cerita tadi dari sejak Juli 2007 kami pulang ke Jakarta, kami udah mulai ke notaris. Dan izin itu baru dapat kabar dari notaris itu di bulan November atau Oktober, saya lupa. November 2007 bahwa nggak boleh pakai nama bahasa Inggris, Solution Giver Ministry, harus dalam bahasa Indonesia. CEO dari Joyce Meyer Ministry Asia bilang, kenapa nggak pakai Hand of Hope di Indonesia kan? Jadi tangan pengharapan, saya bilang. Dia bilang iya nggak apa-apa, karena Hand of Hope itu nggak bisa dipakai sama orang lain. Kalaupun dibahasakan di negara masing-masing itu nggak ada hubungannya sama kami. Akhirnya karena harus balik ke notaris dengan jawaban yang cepat, ya kita bilang oke lah, tangan pengharapan aja. Jadi itu alasannya. Tapi sebenarnya Hand of Hope dan Tangan Pengharapan separate entity. Pernah bekerja sama karena saya dan Jojo bekerja kepada Joyce Meyer. Jadi istri saya bukan orang yang suka traveling, karena dia bagus di matematika, dia bagus di cerdas di akademis, tapi untuk geografis dia kurang. Jadi kalau dia pergi itu, contoh salah satunya itu simple aja, kita parkir mobil di satu mall, kadang-kadang dia bingung cari mobil di mana. Ketika kembali untuk ketemu mobil nggak, dia kadang-kadang bingung di mana mobilnya ada kan. Dia bukan tipe orang yang suka traveling. Jadi kalau dia traveling, dia pengen cepat-cepat pulang. Jojo sangat mendukung. Jadi dari sebelum saya pergi ke pedalaman sendirian ditemani staf, justru saya mengerjakannya bersama-sama Jojo. Dan bisa dibilang Jojo juga founder ya ke dalam hal ini gitu. Memang inisiasinya saya karena panggilan Tuhan kan. Tapi sekali lagi kan panggilan Tuhan itu ketika Tuhan memanggil saya, dia memanggil Jojo juga, karena kami bukan lagi 2 tapi 1. Gak mungkin lah visi dari Tuhan memisahkan apa yang dia persatukan. Jadi visi yang dari Tuhan itu buat kami berdua. Saya bersama Jojo berdua merintis Tangan Pengharapan, pergi ke daerah-daerah di Jakarta, kolong jembatan dan sebagainya, untuk menolong anak-anak di Jakarta. Waktu itu ada 1028, kemudian pergi ke Halmahera. Bahkan Jojo sudah ke Halmahera duluan tahun 2000. Dan 2008 waktu saya ke Halmahera bersama Jojo, kemudian ke daerah-daerah lain, ke NTT dan sebagainya, itu selalu bersama Jojo. Setelah semuanya berdiri, baru saya pergi menjalaninya sendiri. Ya seperti ke Halmahera pergi sendiri, setelahnya ke Papua pertama kali pun dengan suamiku. Jojo bersama-sama sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang siapa perintisnya, ya kami berdua sama-sama founder. Dan kami berdua saling melengkapi ya. Tanpa Jojo saya juga nggak bisa gitu. Karena mungkin saya yang di dalam, Jojo yang di luar. Seperti itu kami merintisnya. Jadi yang saya lakukan adalah saya pastikan bahwa tempat-tempat baru itu saya survei dulu. Saya kunjungi dulu kalau tempat itu aman. Saya kunjungin walaupun memang ada bahayanya di laut atau bahaya di darat, tapi masih terbilang aman, saya jelas rilis. Kalau saya sebagai suami ternyata di hari itu nggak aman, saya rilis, wah ini artinya ingin membunuh istri sendiri kan gitu. Makanya ada satu daerah-daerah seperti di Kaimana, waktu itu saya berangkat juga dengan Raja yang mengambil biasanya editing video dan juga voice over di Journey Tangan Pengharapan. Itu karena medannya berat, makanya kita pergi dulu, survei dulu. Dan begitu kita tahu medannya agak berbahaya, ya saya coba arahkan untuk yang ini pergi ke tempat-tempat yang lebih bisa aman lah. Core dari panggilan Tuhan dalam hati saya adalah mengeluarkan orang dari kemiskinan. Gimana caranya? Kerinduan terbesar tuh sebenarnya sampai hari ini masih pengen punya sebuah institusi atau akademi yang memberikan pelatihan singkat buat orang-orang untuk meng-upgrade skill mereka supaya mereka bisa cari kerja yang lebih baik dan penghasilan lebih baik. Sampai hari ini itu masih ada. Tapi kenapa anak-anak? Karena Tuhan menyentuh saya pertama kali lewat anak-anak gitu, waktu di Bandung. Dan betapa saya diberi sebuah visi ketika kita bisa memperbaiki dari mulai generasi, mereka akan jadi harapan yang akan memberikan masa depan yang jauh lebih baik buat keluarga mereka nanti gitu loh.
Dari Joyce Meyer Ministry menawarkan bantuan dana untuk feeding, kasih makanan bergizi. Dan ternyata memang ketika kami menolong anak-anak di Indonesia, kenyataannya mereka masih banyak yang gizi buruk dan banyak mereka yang kelaparan. Yang ketemu nasi sama lauk itu jarang gitu. Kalau bukan karena kematian dan pernikahan, kayaknya di kampung jarang makan seperti itu. Kebanyakan makan sagu, makan ulat, makan jagung gitu. Makan sayuran seadanya gitu. Dan kondisi fisik anak-anak mulai dari NTT sampai Papua sama gitu. Perut buncit, lengan kecil, kepala besar, dan rata-rata itu tanda-tanda gizi buruk. Bagaimana mau belajar kalau mereka lapar? Makanya itu makanan. Awalnya kita kasih makan itu 5 kali seminggu. Jadi setiap hari di sekolah, nasi dan lauk pauk. Karena anak-anak butuh sekali. Kalau nggak bergizi mana bisa cerdas kan? Nah yang kedua, kenapa pendidikan? Aku percaya pendidikan tuh obat kemiskinan. Bahwa nggak ada orang pintar yang mau tinggal miskin. Mana ada orang yang pintar terus mau miskin terus gitu. Dan kenapa mereka bodoh dan bisa dibodohi orang, dimanfaatkan oleh orang-orang luar? Karena mereka gak bisa baca. Dan aku percaya pendidikan itu satu-satunya yang bisa mencerdaskan anak-anak bangsa dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan kebodohan. Yang ketiga, kenapa kesehatan? 3 hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. 3 hal ini tuh yang paling bikin gak tahan. Yaitu 1, kalau sampai orang gak bisa makan. Kedua, sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang ketiga, kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat. 3 ini tuh paling bikin sedih gitu. Setelah 8 titik di Jakarta itu, yang kemudian kami hentikan karena kami menemukan ada kecurangan waktu itu dari mitra yang bekerja sama. Juga karena ternyata anak-anak di Jakarta itu nggak butuh bantuan kami karena mereka tepuk tangan aja dapat uang sehari minimal 30.000. Saya dengar bisa sampai 300.000 sehari hanya dari ngamen saja dan minta-minta. Akhirnya putus asa dengan bantuan kami di Jakarta yang nggak tepat sasaran. Saya sempat frustasi dan berpikir, Tuhan apa yang saya mau lakukan? Kayak merasa gini, udah ninggalin Australia, udah ninggalin semua, dan ternyata begini, nolong orang miskin tuh kayak gini, dan rasanya buang hidup gitu sia-sia. Kayak ada bimbingan suara bilang gini, help the one that need the most. Bantu yang paling membutuhkan. Di mana yang paling membutuhkan? Ya di pedalaman. Kenapa di pedalaman? Karena bantuan pemerintah sulit sekali untuk sampai di sana. Akses ke sana sulit, jadi nggak banyak orang mau pergi. Termasuk guru-guru, tenaga kesehatan yang ditempatkan di sana, jarang ada yang bisa bertahan lama. Pertama kali saya pergi itu Halmahera, Februari 2008, setelah melahirkan Axel. Tapi sebelumnya itu sempat suruh staf pergi ke Jawa Tengah. Jadi sebenarnya yang paling pertama tuh PP, Halmahera, kemudian Timor. Di Timor itu kita mulai di 2 titik, Oikona, Oinif ya, dan di Teluk, kemudian di Rote Endau. Kemudian kami ke Papua, kami survei di 2 titik, Manokwari dan pedalaman Manokwari namanya Momiwaren. Terus kami pergi ke Biak, transit Biak, lalu pergi ke Nabire. Nah kami bantu di Nabire. Di Momiwaren akhirnya enggak, karena enggak ada orang yang mau mengerjakannya di sana untuk kami. Kemudian kami pergi ke Mentawai, membantu di, saya lupa 9 atau 14 titik waktu itu, di beberapa kepulauan Mentawai. Kemudian kami pergi ke Kalimantan, lalu mulai ke tempat-tempat lain, jadi mulai ke Sumba dan sebagainya. Ayo Bu. Salah satu hal yang saya paling kagum itu di usianya saat ini, seorang Ibu Heni itu dia
ya nggak pilih-pilih sih untuk ke pelosok. Dia bisa jalani semua daerah, lapangan yang entah itu tantangannya luar biasa, harus manjat, nyebrang sungai atau apapun itu, dia nggak pilih-pilih sih. Biasanya kan beberapa orang yang mungkin kita tahu kalau sudah di posisi top level leadership itu biasanya pasti mengutus perwakilan atau apa untuk turun ke satu tempat yang susah untuk dijangkau. Tapi Bu Heni dia justru tertarik sekali untuk lihat langsung seperti apa keadaan pelosok itu tadi. Beratnya ini beda konsep. Beratnya untuk tantangan nyawa atau fisik. Kalau untuk tantangan nyawa, saya bilang yang paling berat Papua. Karena saya nggak pintar berenang. Cuma bisa gaya katak, itu pun jarak pendek, dan punya trauma pada kedalaman karena pernah tenggelam waktu kecil. Di Papua itu ombaknya dahsyat-dahsyat dan badainya dahsyat-dahsyat. Tapi nggak tahu kenapa anugerah Tuhan selalu selamat. Yang kedua untuk alamnya itu di laut ya, Mentawai. Dua itu, ampun deh ya. Kalau Mentawai badai terus. Nah, kalau fisik yang paling berat tuh Nias. Yang kedua Jawa Tengah. Ampun deh. Ojek Jawa Tengah ke Kedung Udang nggak ada waktu kita pertama kali pergi. Jalan kaki lewatin gunung, kebun jagung, 1,5 jam jalan kaki naik, gak ada air gitu. Aduh, nyebrang sungai 2 kali. Pun naik ojek, medannya astaga. Terus kalau Nias, oh my god, Lolomoyo Samiri is a nightmare gitu kan. Pertama kali pergi salah kostum, nggak pakai sepatu karet yang tahan air, disuruhnya pakai sendal jepit. Sendal jepit yang dibawa kurang memadai, licin. Naik bukit 1 jam ya, melintasi hutan, dan yang paling berat itu waktu menyusuri arus sungai turun. Jalannya berbatu dan licin banget. Nah itu ampun gitu. Nyebrang sungai juga itu. Sempet jatuh kan waktu itu. Itu yang kedua kali ya, perjalanan kedua kali yang suamiku ikut, itu aku malah terpleset di batu karena licin dan jatuh. Di lapangan itu sering banyak masalah sih. Masalah dalam arti kata baik itu cara berkoordinasi, kemudian kendala-kendala di lapangan, belum lagi beberapa orang-orang, oknum-oknum yang nggak sesuai seperti yang diharapkan. Tapi seorang ibu ini dia mampu langsung jadi seorang problem solver. Dia bisa cepat menemukan sebuah solusi dan langsung mengatasinya. Dia bisa langsung mengkoordinir tiap-tiap orang, siapa yang harus mengerjakan apa gitu. Dan saya banyak sekali belajar dari beliau selama di lapangan. Jujur yang pernah bikin aku nangis itu ya waktu aku ke Timor ya, pedalaman Timor pertama kali. Kalau ikut aku ke Timor sekarang, pasti orang bilang, oh iya memang miskin. Tapi zaman itu gelap, jalan sempit, aspal nggak ada, air susah, anak-anak kotor, kurus, dan mereka tidur di rumah lopo. Ya, waktu itu saya masuk gitu ke rumah lopo itu kaget. Kan di dalam itu cuma ada kayu bakar, panci gosong, 2 bilik bambu, ada anak feeding kami yang tidur di dalamnya dengan baju diuntel-untel jadi alas kepala. Saya nangis sih di dalam situ. Maksudnya nggak pernah lihat kemiskinan yang sampai segitu, dan kok nggak ada orang bantu gitu. Kalau yang belum pernah dipegihin tapi bikin nangis, waktu dengar kisah raja ke Kaimana. Untuk bisa sekolah, anak-anak turun dari kampung gitu ya, 8 jam. 1 hari jalan kayak 8 jam ya.
gak bisa makan. Mereka sampai curi pisang, minum air hujan di tampungan yang kotor gitu kan. Gak habis pikir gitu. Mereka tinggal di asrama yang dibangun pemerintah, tapi kok orang-orang yang mendapat dana dari pemerintah nih gak menyalurkannya gitu. Pernah juga lihat kejadian nih di asrama di Nabire juga. Anak-anaknya makanannya kurang gitu, terlalu sedikit. Itu yang bikin kami juga bantu asrama di Nabire waktu itu. Jadi tiap kali lihat anak-anak tuh makan tuh susah gitu, sampai harus nyuri pisang gitu kan. Itu sih paling sedih. Ke semua tempat menyenangkan. Kalau lihat anak-anak. Jadi pertama kali landing lihat anak-anak menyambut kami dengan senyum. Aduh, itu selalu bahagia ya. Jadi nggak ada bilang di mana yang paling bahagia. Bisa ketemu anak-anak se-Indonesia itu selalu bahagia. Tapi yang sambutannya paling luar biasa, Napan Nyaur dan Goni ya, itu yang paling membekas. Semua kampung menyajikan penyambutan yang luar biasa ya. Di Timor juga begitu ya, di Sumba juga begitu ya, semualah. Bahkan di Kalimantan anak-anak menyanyi dan bikin haru gitu ya. Semuanya selalu membuat bahagia asalkan bisa lihat mereka sehat, bisa sekolah, selalu membuat bahagia. Chemistry yang paling saya senangi yaitu waktu selama di lapangan itu, Bu Eni itu masih sempat-sempatnya memperhatikan kebutuhan kita gitu. Tim yang dibawa ke lapangan masih sempat-sempatnya dipikirin. Kadangkala harusnya ya, kalau logikanya di sebuah struktur organisasi itu bawahan yang mikirin apa kebutuhan pimpinan. Tapi walaupun kita sudah persiapkan semuanya, tapi Bu Eni itu sering merhatiin, Raja, ini aqua kamu. Udah minum belum? Ini aquanya. Udah lapar? Atau kita makan dulu? Nah, ini banyak hal-hal yang sebenarnya sih sepele gitu, tapi di saat momen-momen hektiknya di lapangan itu begitu, jadwal yang begitu padat, beliau masih sempat mikirin hal kecil yang ya ini manusiawi sekali sih gitu. Nah, ini istimewa sekali buat saya. Dia selalu pagi-pagi bangun lebih awal dari saya karena saya tidur malam. Istri saya tidur lebih awal dari saya. Sebab kalau saya tidur lebih awal, istri saya nggak bisa tidur. Ada suara-suara yang mengganggu. Jadi saya selalu upayakan dia istirahat lebih dulu. Dan kemudian ketika dia bangun, dia siapkan breakfast, dia aturkan makanan. Dia orang yang betul-betul melakukan servis yang baik buat rumah. Termasuk untuk anak-anak itu. Makan, belajar, bahkan juga untuk persiapan sekolah dan sebagainya dia udah atur semua. Jadi saya lihat bahwa saya terima beres kalau di rumah. Pagi selalu tentunya setelah bersyukur nyiapin sarapan buat anak-anak. Selalu sarapan sama anak-anak. Kalau di Jakarta ya, dulu sebelum pandemi selalu kalau lagi di Jakarta sarapan sama anak-anak sebelum mereka sekolah, doain mereka, lalu mereka pergi sekolah. Nah, biasanya di situ aku ambil waktu sendiri untuk baca firman dan sebagainya, nulis di Instagram. Nah, kalau sekarang pandemi, ini kita ceritanya lagi di pandemi ya, nggak kemana-mana. Nah, pagi setelah bersyukur selalu sama anak-anak, siapin mereka sarapan bareng, terus mereka sekolah online. Saya biasanya di bawah mulai siapin khotbah yang mau di-share untuk di Instagram gitu maupun di Facebook gitu. Biasanya kan selalu upload daily devotion. Dan kemudian mulai planning untuk masak apa hari itu. Biasanya langsung sibuk masak sih buat anak-anak gitu. Ada yang bantu dan mulai masak kira-kira sampai siang, sampai jam 12-an anak-anak
turun makan itu 12.15. Nah saya biasanya di sela-sela masak juga sambil kerja. Jadi kan sambil nunggu masakan, jawabin WA. Jadi biasanya jawab WA itu pas lagi masak. Sekitar jam 7.30 kami dinner keluarga. Nah selesai masak, udah ajak anak-anak dinner, cuci piring lagi. Udah selesai anak-anak cuci piring, aku biasa mandi lagi. Nah selesai mandi biasanya aku mulai santai, mulai ngapa-ngapain, beres ini, beresin itu. Kemudian kami doa malam itu sebelum anak-anak tidur sekitar 10.30 malam kami doa sampai jam 10.45 lah, sampai jam 11 anak-anak aku tuck-in bahasanya. Apa tuh bahasa Indonesianya? Jadi aku hantar anak-anak ke tempat tidur, suruh mereka sikat gigi, ganti pakaian dan sebagainya. Terus aku selimutin satu-satu, cium mereka satu-satu setelah kami berdoa ya. Terus udah, itu setiap malam, dari pagi sampai malam tuh sama. Jadi kalau ada meeting, aku biasanya meeting ke kantor itu di jam anak-anak sudah gak butuh aku lagi. Yang paling menyenangkan dari Henny adalah orang yang kalau dia lagi lucu, wah itu fun sekali. Lagi lucu, dia lucu banget. Jadi orangnya betul-betul kadang-kadang gak selalu serius, bisa bercanda. Mungkin kalau kita lihat di tapping khotbah, dia khotbahnya serius atau galak, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang fun. Jadi saya kadang-kadang lihat dia bisa lucu, bisa serius, dia bisa menempatkan waktu dan tempat yang tepat. Indonesia ini Tuhan taruh di hati itu sejak aku pulang dari Australia, jujur aja. Karena selama di Australia gak pernah kepikiran tuh yang kayak begini gitu. Bahkan seumur hidup sebelum Tuhan panggil ke Indonesia tuh gak pernah terlintas di pikiran untuk berbuat sesuatu untuk bangsa. Rasa nasionalisme itu baru terpanggil waktu Tuhan kayak bukain mata. Betapa miskinnya Indonesia, betapa gak majunya Indonesia. Tiba-tiba aku tuh kayak ditarik pemikiran untuk melihat bangsa sendiri betapa tidak majunya gitu. Lalu mata terbuka ketika jujur melihat sosok Ahok ya, lahir di Indonesia. Suku Melayu tapi keturunan Tionghoa, tapi kok bisa punya hati yang besar buat Indonesia. Lalu kemudian melihat sosok Pak Jokowi yang begitu luar biasa gitu. Kayak timbul satu harapan gitu. Kalau bangsa ini bisa punya 34 gubernur aja yang betul-betul berjuang memajukan daerahnya, Indonesia pasti maju gitu. Asalkan benar-benar punya pemimpin yang mau berjuang untuk daerahnya, peduli rakyatnya, berintegritas, nggak mementingkan kepentingan sendiri gitu. Bisa dipercaya, pasti Indonesia maju gitu. Karena sebenarnya di negara yang luas dan kepulauan ini hanya ada 34 provinsi yang butuh 34 gubernur yang betul-betul mencintai rakyat dan mau melihat daerahnya maju gitu. Aku masih punya mimpi sih gitu. Makanya visi melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan integritas itu nggak akan pernah pupus. Aku percaya kalau perjuanganku harus selesai, nanti akan ada penerus-penerus yang akan berjuang buat daerah mereka masing-masing. Cinta tidak mengenal kata jatuh. Karena cinta membutuhkan proses dan waktu. Proses yang membuat kita menjadi manusia yang utuh. Karena cinta sejati harusnya bertumbuh. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda.
Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.